Pertama-tama gue mau mohon maaf lahir batin dulu kalau lo masuk video ini dari thumbnail. Kalau memang ada cara cepat dan mudah jadi kaya, pastinya udah nggak ada kemiskinan. Unfortunately, kemiskinan masih jadi PR besar kita bersama. Yang mau gue bahas kali ini adalah FIRE, Financial Independence Retire Early. Financial independence di sini artinya lo udah menyiapkan kekayaan yang cukup untuk menjalani kehidupan yang nyaman tanpa tergantung pada pekerjaan. Terus kalau nggak kerja ngapain? Lo bisa tetap kerja dengan pekerjaan yang lo mau atau retire early alias pensiun dini. Tapi di sini pensiun dini ini sifatnya opsional karena kalau lo happy dengan kerjaan lo, ya ngapain juga pensiun. Highlight gue di video ini lebih pada financial independence untuk terbebas dari masalah keuangan dan lebih punya kebebasan terhadap apa yang lo mau kerjakan atau bagaimana lo bekerja. Ada beberapa alasan kenapa kita perlu menuju financial independence. Yang pertama, less worry, more happy. Maaf. Dengan berada di kondisi financial independence, kecemasan terhadap uang untuk memenuhi kebutuhan hidup akan berkurang. Yang berarti lo bisa fokus pada apa yang ingin lo kerjain dan apa yang bikin lo happy. Yang kedua, lebih punya pilihan dalam mengambil keputusan. Untuk ngasih gambaran, ada banyak hal yang nggak disukai banyak orang dari pekerjaannya. Misal, harus kerja di kantor, padahal maunya kerja dari rumah. Atau lingkungan kerjanya toksik, drama, dan sebagainya. Atau sesimpel lu bosan sama kerjaannya. Tapi kenapa sih masih dijalanin? Ya, karena lu masih bergantung dengan kerjaan lo. Kalau lo masih bergantung pada pekerjaan lo, seringkali lo akan bertemu situasi terpaksa, berat hati, menggerutu, dan sebagainya. Sayang banget jika ini berlangsung lama, apalagi berpengaruh pada kehidupan lo. Karena pasti pengaruh-pengaruh hal yang tidak menyenangkan tadi akan lo bawa mungkin ke orang rumah, mungkin ke teman-teman, dan pastinya dampak paling dekat adalah pada diri lo sendiri. Tapi beda hal ya, kalau kerjaan lo lingkungannya baik, dampaknya positif, nggak ada masalah yang berarti, dan lo happy-happy aja, kerjaan seperti itu wajib lo syukuri. Di sini gue bukan mengajak lo untuk berpikir negatif tentang kerjaan lo sendiri yang ukur. Balik lagi, kalau lo financial independent, lo bisa menentukan kriteria pekerjaan seperti apa yang mau lo kerjakan, atau bagaimana lo bekerja. Ngomong-ngomong soal kerjaan, gue juga bakal share cerita pengalaman kerja gue sampai akhirnya gue mencapai angka FIRE gue. Di video terapis saya, link videonya bakal ada di deskripsi. Itu tadi poin 2, lebih punya pilihan dalam mengambil keputusan. Gue rasa gue kebanyakan ngomong untuk poin ini karena pekerjaan tuh sesuatu yang kita jalani lebih dari separuh hidup. Rata-rata ya kalau ada umur. Maka sayang banget kalau waktu yang lebih dari separuh hidup ini lu jalani dengan gak happy. Kita lanjut ke alasan yang ketiga kenapa kita perlu menuju financial independence, yaitu memutus rantai generasi sandwich. Generasi sandwich adalah generasi yang harus mensupport generasi di atasnya dan generasi di bawahnya, serta pastinya dia perlu menghidupi dirinya sendiri. Sebenarnya gue nggak gitu sependapat dengan istilah generasi sandwich. Ini juga akan gue bahas terpisah di video lain. Itu tadi 3 alasan kenapa kita perlu financial independence. Kalau lu punya alasan lain, tambahin di kolom komentar ya. Penting banget nih untuk punya alasan yang kuat kenapa lu harus financial independent. Biar lu punya arah, sehingga pikiran dan tenaga lu terarah pada yang menjadi tujuan lu. Setelah lu paham alasan kenapa lu harus financial independent, yang lu perlu pikirin berikutnya adalah
Gimana caranya? Yang pertama, ketahui situasi keuangan lo. Caranya, catat pemasukan dan semua pengeluaran dan tandai mana yang wajib, mana yang enggak. Dan upayakan pengeluaran yang enggak wajib bisa lo kurangin. Selain jadi lebih aware pengeluaran lo kemana aja, setelah ada catatan keuangan ini, lo bisa set budget dan goals yang masuk akal buat lo. Untuk cara melakukan catatan keuangan, cek link di deskripsi ya. Yang kedua adalah be smart spender. Gue di sini nggak bilang hemat, karena kalau hemat aja akan kurang untuk lo bisa financial independence. Bahkan pepatah hemat pangkal kaya, gue pikir nggak relevan sama sekali. Menurut gue pribadi, hemat itu seperti mekanisme defense yang agak primitif. Walaupun defense penting, tapi kalau lo mau maju, yang lo perlukan adalah alokasikan uang lo pada hal-hal tepat dan bisa membangun karir atau aset. Boleh banget untuk nggak setuju, coba kasih pendapat lo di kolom komentar. Anyway, berikut ini beberapa tips untuk menjadi smart spender. Yang pertama, pertimbangkan apakah sesuatu yang mau lo beli memang lo butuhkan, memberikan value atau tidak. Yang kedua, pertimbangkan cost per use. Cari pilihan terbaik bukan hanya dari sisi harga, tapi juga dari kualitas. Dan lo bisa pertimbangkan untuk beli barang bekas. Lo bisa cari promo, tapi hati-hati jadi terburu-buru dan mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan lain. Kalau memang udah sesuai pertimbangan dan promonya oke, nggak ada salahnya lo gas tuh promo. Yang ketiga, alokasikan untuk beli kursus atau sertifikasi yang bisa upgrade skill atau karir, karena investasi terbaik adalah pada diri sendiri. Yang keempat, alokasikan hadiah dan sedekah. Saat lo memberikan kebaikan, kebaikan bakal datang lagi ke lo. Yang kelima, alokasikan untuk investasi yang lo udah benar-benar ngerti. Itu tadi cara-cara untuk jadi smart spender. Feel free ya kalau mau nambahin di komen. Kita lanjut ke cara yang ketiga untuk bisa mencapai financial independent, yaitu tingkatkan penghasilan. Ngomongin penghasilan, lo perlu tahu ada 3 jenis penghasilan. Yang pertama ada active income atau earned income. Di sini lo menukar uang dengan waktu lo pada sebuah pekerjaan. Yang kedua ada portfolio income atau capital gain. Contohnya beli tanah di tahun 2018 harganya 100 juta, sekarang di 2023 harganya 400 juta. Tergantung lokasinya juga ya. Contoh lainnya, beli emas di tahun 2018 harganya masih 600 ribuan dan tahun ini 2023 kisarannya udah 1 juta. Dan juga contoh lainnya saham. Ada yang di tahun 2018 harganya Rp300, sekarang di tahun 2023 harganya mencapai Rp800. Tapi ini pun tergantung performa perusahaannya. Kita lanjut ke penghasilan jenis ketiga, yaitu passive income. Contoh, penyewaan properti seperti kos-kosan, sewa kantor, dan sebagainya. Lalu ada juga penghasilan dari royalti seperti nulis buku, mencipta lagu, dan sebagainya. Ada juga autopilot bisnis seperti beli franchise atau lo bikin bisnis sendiri. Ada juga dividen saham dan ada juga deposito. Dari 3 jenis penghasilan tadi, portfolio income dan passive income yang memungkinkan lo financially independent. Tapi pastinya lo perlu alokasikan dana investasi yang perlu disiapkan dari sekarang. Dan active income tetap harus menjadi fokus utama lo untuk terus ditingkatkan sampai lo bisa mencapai angka FIRE lo. So, perlu pikirin juga gimana caranya active income ini bisa berkembang. Tadi kita udah bahas alasan, udah bahas juga langkah-langkah mencapai FIRE. Sekarang berapa sih angka FIRE yang lo perluin?
Yuk kenalan dulu sama The 4% Rule. 4% Rule ini diteliti oleh 3 orang profesor di bidang keuangan dari Universitas Trinity. Mereka membuat penelitian tentang dana pensiun yang menganggap lu bisa ambil 4% per tahun setiap tahun saat lu pensiun, tapi dana pensiun lu nggak akan habis. Angka tersebut didapat atas asumsi keuntungan dari investasi rata-rata 7% per tahun yang kemudian dikurangi oleh asumsi inflasi 3% per tahun. Jadi 4% adalah batas aman penarikan yang akan ketutup dari 7% keuntungan investasi dikurangi 3% inflasi. Tapi nih kalau kita lihat lagi, inflasi di Indonesia nggak segitu ya. Dan sebenarnya teori ini masih diperdebatkan. Meskipun demikian, 4% rule ini bisa menjadi patokan mengenai besaran dana pensiun yang lu perluin. Ngitungnya gimana? Sederhananya, dana pensiun sama dengan pengeluaran tahunan dikali 25. Angka 25 didapat dari 100% dibagi 4%. Contoh, kalau pengeluaran 4 juta per bulan, yang berarti 48 juta per tahun, dengan memakai 4% rule, itu berarti dana pensiun sama dengan 48 juta dikali 25, sama dengan 1,2 M. Ini belum mempertimbangkan usia target pensiun dan inflasi. Gue udah coba bikin fire kalkulator yang lo bisa coba di orangmudah.id/hitungfire. Linknya ada di deskripsi. Di sini lo tinggal masukin nilai pengeluaran rata-rata per bulan, let's say 4 juta. Usia saat ini let's say 25 dan usia target pensiun let's say 45. Angka lainnya akan terhitung secara otomatis dari 4 juta per bulan, yang berarti 48 juta per tahun, dan mengalami inflasi setiap tahunnya katakanlah 3%, sehingga nantinya ketika usia pensiun, pengeluaran tahunan adalah 87 juta, yang berarti bulanannya 7,2 juta per bulan. Dana pensiun yang diperlukan adalah 2,16 M dengan perhitungan investasi target return 7% per tahun, 20 tahun menuju usia pensiun. Investasi per tahun yang dibutuhkan adalah 52,9 juta dan investasi per bulan yang dibutuhkan adalah 4,4 juta. Dan di sini juga ada minimal penghasilan per bulan yang lu butuhkan, yaitu 8,4 juta. Kalau penghasilan lu saat ini belum sesuai, jangan khawatir, tetap optimis dan berusaha untuk meningkatkan penghasilan. Gue sangat menyarankan lu untuk mempelajari skill yang menawarkan income lebih tinggi. Di channel ini juga gue akan share beberapa opsi profesi atau sampingan yang bisa bantu lu untuk dapetin income 2 digit per bulan. Seperti video dapetin $1.000 dari web design. Linknya akan ada di deskripsi. Dan itu tadi bahasan tentang FIRE. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye.